Perkenalkan, nama saya Anita Antarina, Universitas NIM 85662888. Saya akan menampilkan video inovasi pembelajaran di kelas 6. Sebagai tugas mata kuliah inovasi pembelajaran dengan tutor Bapak Amalia Kirema Sekian SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dan tolong saya sini. Saya, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai menurut gaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Jiwanya bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak? Adik, Indra, Kakak, Alia. Siapa yang tahu adik sama Linda tidak sekolah? Lebaran. Oh iya, Lebaran hari raya Idul Fitri. Iya. Merayakan hari Lebaran Ibu. Raka dengan Alia tidak sekolah? Marilah kita doakan untuk Raka dan Alia supaya Raka dulu. Ibu absen dulu ya. Minggir dulu kali itu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia. Kelas 6. Semangat, unggul, peduli, energi, responsi. Kelas 6, siap. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu majas. Tetapi Ibu akan menanyakan kepada kalian apa pengertian majas. Siapa yang tahu pengertian majas? Ayo Nailah. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Ya benar. Hari ini kita akan melanjutkan jenis majas tersebut. Tetapi sebelum belajar kita buat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas. Setuju tidak kalian nak? Setuju. Jadi ayo maju. Nomor 1. Kita. Meminta izin saat keluar kelas. Tidak. Setuju. 2. Saling menghormati. Setuju. 3. Menjaga kebersihan kelas. Setuju. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Peserta didik mampu memahami pengertian majas
personifikasi dan metafora. 2. Peserta didik dapat mengetahui contoh majas personifikasi dan metafora. Anak-anak, agar kalian paham pembelajaran majas ini, yuk kita tonton video. Yuk, harap kalian perhatikan agar kalian lebih paham. Hai adik-adikku yang hebat, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Friska di sini. Adik-adik, apa yang kalian ketahui tentang majas? Apa itu majas asosiasi, majas hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi? Supaya kalian tahu jawabannya, tonton terus videonya ya. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Majas disebut juga gaya bahasa. Jenis-jenis majas ada beragam. Kali ini kita akan mempelajari majas asosiasi, majas hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi. Pertama, majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek yang berbeda tetapi dianggap sama. Majas asosiasi menggunakan kata pembanding bagaikan, atau seperti. Contohnya, Rara dan Rani bagaikan pinang dibelah dua. Kedua, majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, suara Adit menggelegar memenuhi kelas. Ketiga, majas metafora adalah majas yang menggunakan kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan hanya kiasan. Contohnya, ayah adalah tulang punggung keluarga. Keempat, majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati memiliki sifat menyerupai manusia. Contohnya, pohon kelapa menari-nari tertiup angin. Nah adik-adik, itulah penjelasan tentang majas asosiasi, majas hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi. Dari video tadi kita tahu bahwa majas sama dengan Gaya bahasa. Baiklah, Ibu akan menunjukkan pengertian majas, jenis-jenis majas, dan contoh majas. Ya. Pengertian majas, majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam kalimat agar semakin hidup. Majas yang pertama, majas personifikasi. Siapa yang bisa membacakannya? Saya Bu. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti alat hidup atau manusia. Ini ciri majas personifikasi. Siapa yang bisa membacanya? Saya Bu. Bermakna biasa, memanusiakan benda mati, objek atau hewan yang dianggap mampu berbicara atau melakukan aktivitas manusiawi lainnya. Objek dianggap memiliki kesadaran atau perasaan dalam seperti manusia. Objek suatu
objek akan membentuk sifat, rasa, atau tindakan yang dilakukan terkait dengan manusia. Iya, ciri-ciri majas personifikasi. Satu, bermakna kiasan, manusia, benda mati. Objek atau hewan dianggap mampu berbicara atau melakukan aktivitas manusia lain. Objek dianggap memiliki kesadaran atau perasaan seperti manusia. Suatu objek akan diberi sifat, karakter, atau tindakan yang biasa terkait dengan manusia. Contoh majas-majas personifikasi. 1. Pohon di tepi jalan berbisik-bisik menceritakan kisah mereka. Pohon ini bisa bicara, kan? Iya. Yang dinamakan majas. 2. Ikan di kolam tersenyum manis kepada pohon sekitarnya. Sekarang contoh majas personifikasi yang ketiga. Gambar apa ini anak-anak? Gunung. Gunung itu marah kepada penghuni alam. Lanjut yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan objek tertentu dengan objek lain dengan sifat yang hampir mirip atau barangkali sama. Ciri-ciri majas metafora. Kalimat majas metafora akan mengandung pilihan kata yang membandingkan sesuatu dengan hal yang lain. 2. Sesuatu yang dibandingkan bisa berupa fisik, sifat, keadaan, dan aktivitas. 3. Bisa juga berupa perbandingan benda dengan benda yang lainnya. Metafora yang keempat, tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung, memakai kata-kata frasa yang mempunyai makna kiasan, diungkapkan secara langsung tanpa kata-kata penunjuk. Majas metafora, prestasi Adi yang selalu jadi bintang kelas semakin membuat bangga ibunya. Rindu merupakan salah satu buku di sekolah ini. Majas asosiasi. Pengertian majas asosiasi adalah gaya bahasa yang membandingkan dua objek yang berbeda, namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan, sana, seperti. Majas asosiasi menggunakan kata seperti, bangga, umpama, seperti, laksana, menciptakan hasil imajinatif. Contoh majas asosiasi, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Majas hiperbola. Pengertian majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Ciri-ciri majas hiperbola menggunakan frasa kata yang berlebihan, tidak mengandung arti yang sebenarnya, pernyataan kata tidak masuk akal. Contoh majas hiperbola, ini gambar apa, Nak? Orang. Apa ini? Kata orang kalau mau dapat duit harus bantu pulang. Ini gue udah kasih. Ini majasnya. Majas hiperbola, ayah bekerja keras bantu pulang untuk mencukupi kebutuhan. Supaya pada lebih paham, kita bermain game. Satu. Apa jawabannya? Bu, Z. Ini tuh ada Pak Mufti. Gimana Pak? Berapa kapan?
Laut dan tenang. Cek. Ingat. Langsung chat Indonesia tadi. Demikianlah Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.